Gembel. Sini juga bisa. Ya wis. Belai ngendi belai? Lah kok wis lempe-lempe gak ndang dibeleh. Belai siji ya mana kayak iki. Sugito. Sugito kalih berarti nggih, Tan? Nyaris tanpa perlawanan nek wedhus gembel itu penurut semua. Nggih, nggih. Soleh mereka. Udah Jawa wes merengkele. Wedhus Kalau Jawa dari kan sisi daging sama nggak sama Jawa itu? itu tergantung kesukaan. Kalau saya pernah ketemu orang yang punya warung nasi kebuli orang Arab itu. Teko dhewe lho, ngarepene. Iya. Ya malah senengnya sing Jawa katanya baunya khas itu. Bersini Mas. Ayo. Monggo. Niki Wiwi Wiwi Winarti. Winarti. Wiwi Winarti. Antar rumah iki. Di bawah ada ember nggak ya? Andok itu cirinya ekornya besar, bulunya cenderung keriting, penurut. Kalau Al-Ma'zu rambutnya lurus, ekornya kecil, dan dia sahibul fawdha. Tukang bikin masalah. Gembel, Moreno, Gibas itu masuk kategori ini. Sound the Sheep masuk kategori ini. Adoknu itu usia minimalnya 6 bulan, tapi kalau Al-Ma'zu 1 tahun. Al-Ma'zu itu kayak Jawa itu ya. Jawa, Etawa, Bligon itu masuk kategori Al-Ma'zu. Dan ini juga perempuan nggak masalah Ustaz ya? Nggak masalah, tidak disyaratkan lagi. Innal jaza'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi tsaniyu minal ibil. Jazak dari kalangan do'on itu 6 bulan, jazak dari kalangan Al-Ma'zu itu 1 tahun. Dan tidak disyaratkan jantan. Makanya kan kriteria minimalis ya. Iya. Tadi ada yang ngomong, ini wedhus apa cempil? Ya memang 6 bulan lebih sedikit. Yang penting menggugurkan kewajiban. Ngene iki tali ana. Oh, iki sono. Tiang ono. Iya. Nek dipangan dadi lemu. Ya apa tadi? Iki gede lho dadi kaya anu, lintah lho. Timbune situ. Oh, apakah tidak ada air? Airnya nang ngisor. Apa-apa dimasak kok. Masak kabeh ya. Kecuali khawatir suwek wae apa iki. Ora iso. Iki las iki. Sing penting ada disuwek-suwekne. Iki mending gawe keguguran iki lingan ae, Dik. Habis ngobrol santai nanti kita ngobrol santai pengenalan tentang itu agenda malam sebenarnya. Agenda malam pengenalan tentang siji. Nah, nanti berarti nanti sore insya Allah semoga terang benderang tentang Brigas. Nah, seperti itu. Oke nggih? Karena komandannya baru datang, kita kasih kesempatan. Waktu itu beberapa teman-teman dari kampus jalanan memiliki
beberapa personil berkesepakat untuk akan sharing ataupun cerita-cerita terkait dengan sejarah Siji, kemudian acaranya itu apa saja, dan kenapa kita melaksanakan kegiatan sore hari ini dengan suasana yang sendu, mendung, dingin. Kita dapat diperjumpakan di Kali Talang dalam acara seluruh sukarelawan Santri Jalan Desa. Yang disampaikan Mas Eko tadi terkait dengan agenda kita pada sore hari ini, ya qadarullah tidak sesuai dengan rencana. Yang harusnya sore ini kita ada agenda daurah sesi pertama yang dilanjutkan sholat maghrib. Nah, kita memutuskan dari panitia untuk acara sharingnya diajukan. Ini ya, ini izin menikah Monggo di kondisi nakal-nakal ini. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau dulu cikal bakalnya kejadian yang disampaikan Mas Ganang tadi itu dikomandani Mas Riyadus. Mana Mas Riyadus? Nah, beliau kita dituntun itu gabung di poskonya PM. Wes digojlok sama beliau neng Kali Celeng. Kali Celeng. Habis Kali Celeng terus poskonya itu di masjid. Nah, kita terus kasih. Dan salah-salahnya beli masuk ke situ itu ngirim gabah kemarin. Jadi saking menjiwanya alam ini ya, menjauh teman-teman. Jadi kemarin tuh, oh ya ada hari ini satu-satunya acara di alam beleh wedhus. Karena mikirnya biar di alam tuh perlu kita ada binatang, kita kayak pejuang gitulah ya. Beleh mangan. Nah, akhirnya Pak Dokter yang ada ide, brilian. Saya gabah. Weh, sampai gitu. Jadi yang mau makan ini ada prosesnya. Bukan cuma beli beras. Kita poles gabah dulu. Wes lumayan kerjain kemarin. Nyelep ke gabah, dapat. Hari ini nanti kita rasakan hasil panen dari Pak Dokter di sawah tetangga. Alhamdulillah pokoknya. Siji ini orangnya kayak gini nih. Slogannya apa? Langsung keluar beliau kontak. Dia, langsung kita pukul. Dia, kita kenalkan. Oh gitu. Jadi beliau harus dilanjut enggak apa-apa kan, masih ada HSI, ada PM, kita kasih kesempatan mereka untuk berbicara. Antum menggali informasi dari beliau-beliau untuk menceritakan apa toh PM, bagaimana sejarahnya, apa toh relawan HSI ya gitu. Itu kabitnya saya usul sama Ustaz Abu Sa'ad. Ustaz, ini kalau kita bicara Palestina ini kan sampai akhir zaman ya, kuburan dan gratis 100%, tinggal ngasih tahu, nanti kita gali kubur, jenazah mau dibawa jam berapa, 4 jam atau 3 jam sebelumnya kita gali kubur, dimakamkan di situ. Tenaga parkir untuk tabligh kabar insya Allah brigade siap berangkat. Kemudian juga penyembelihan dan pengulitan hewan kurban. Mau wis nemone aku kok coba-coba. Berapa ya? Sekitar jam sekitar setengah. Nek arep gayeng, entuk 5 sak terus ngono. Iya. Dene nganggo gas kan. Gas e antum ngasih entek ora nyala-nyala kok. Dirhamnya saat dia berada bersama dinarnya. Maksudnya bagaimana? Kesolehan seorang lelaki itu, kata penulis kitab ini ya, dan dia menukil ucapan Umar Ibnul Khattab. Ini ucapan Umar Ibnul Khattab. Dalam menilai kesolehan seseorang itu jangan dilihat dari kekhusyuan sholatnya, suara ketika dia membaca Al-Quran, khidmatnya dalam sholat, tidak. Tetapi lihatlah bagaimana sikap dia terhadap dirham dan dinar yang dia miliki. Maknanya apa? Maknanya ya dinar dan dirham itu menjadi salah satu indikasi seorang itu suka menolong orang lain atau tidak. Tatkala seseorang itu suka menolong orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, maka itu menjadi
salah satu tanda kuat kesolehan seseorang. Oleh karenanya itu siapa namanya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau seorang yang faqih ya, dan ahli tafsir. Beliau pernah dipegang oleh Nabi sembari Nabi mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan Ibnu Abbas ini di dalam agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. At-ta'wilus shahih bermakna at-tafsir. Sehingga tidak ada satupun ulama tafsir di zaman kita ini melainkan mesti akan mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Beliau pernah melakukan itikaf di Masjid Nabawi. Bukan itikaf di Kali Talang, bukan. Itikafnya di masjid dan di Masjid Nabawi. Keutamaan Masjid Nabawi apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kakung? Sholat di Masjid Nabawi ribu kali. Iya, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Ibnu Abbas itikaf di situ. Kemudian dia didatangi oleh seorang lelaki yang minta tolong. Padahal sedang itikaf. Kalau itikaf keluar masjid kan itikafnya batal kan? Tapi dia keluar bersama lelaki tadi untuk menolongnya. Lalu kembali lagi ke masjid, ditanya sama teman-temannya, kenapa engkau keluar dari masjid, kan sudah itikaf? Kata Ibnu Abbas, li'an akhruja ma'a akhi al-muslim, saya keluar bersama saudaraku sesama muslim fi hajatin lahu, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menolong dia, khairun li, itu lebih baik bagiku, lebih utama bagi aku, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron kamilan, daripada saya beriktikaf di masjid ini 1 bulan penuh. Biasanya kita iktikaf berapa? 10 saja sudah meretel kok di tengah jalan. Ada yang baru 3 hari dievakuasi dia. Ada yang 5 hari tidak dievakuasi, karena dia mengevakuasi dirinya sendiri. Sudah kangen dengan orang rumah, kangen dengan anak istrinya, kangen dengan teman-temannya. Apalagi di 10 terakhir itu, ya saudara-saudaranya pulang, pengen ngobrol, pengen beranjang sana kan begitu. Maka mubadir kehidupan kita. Padahal orang lain dengan waktu 24 jam dia bisa memberi manfaat kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada Islam, kepada muslimin. Seperti itu. Dan kita hidup ini kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita juga tidak akan dipikirkan oleh orang lain. Kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan dipikirkan oleh orang lain. Contoh orang yang memikirkan diri sendiri itu tidak pernah terbersit pikiran untuk menolong orang lain, tapi dia senantiasa menuntut orang lain untuk menolong dirinya. Benar nggak? Ada nggak orang itu yang keluar-keluar di medsos, oh saya susah, bantulah saya susah, bantulah saya. Tapi tidak ada satupun orang mau nolong dia. Ada nggak seperti ini? Ada. Tapi ada orang itu fokus menolong orang lain dan kesusahannya itu disembunyikan. Tidak pernah dia mengeluh kepada manusia. Dia memiliki prinsip syaraful mu'min qiyamuhu billail wastighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang yang beriman itu berdirinya dia di waktu malam untuk sholat dan tidak merasa butuh kepada bantuan manusia. Manusia mulia sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu layak untuk dikasih pertolongan nggak Nabi itu? Layak untuk dilayani nggak kira-kira kanjeng Nabi itu? Layak. Nabi itu pernah naik kendaraan kuda atau onta, saya lupa. Beliau bukan kehilangan, salah satu barang beliau itu jatuh dan di bawahnya itu banyak para sahabat. Beliau turun sendiri loh.
Turun dari ontanya, turun dari kudanya, dan turun dari kuda sama onta itu menurut saya ya, lebih rumit, lebih sulit daripada turun dari motor. Bener nggak? Nek turun dari motor ya tinggal turun gitu tok, asal standar wis mapan itu tidak akan jatuh. Nek turun dari kuda minimalnya harus lompat dulu atau ontanya diceblek, deprok sik le misalnya, turun. Dan juga butuh waktu yang lebih. Mungkin apa tidak Nabi Mas tolong ambilkan benda saya itu Mas, jatuh itu Mas, bisa nggak itu? Sangat bisa, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam ayat disebutkan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, ya gundah gulanaku ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batunya cuma satu. Pernah nggak kita itu mengalami kelaparan yang dahsyat? Pernah nggak? Antum merasakan lapar? Pernah nggak? Siapa yang pernah lapar? Ya, Mas Eko. Saya pengen menggali informasi lebih lanjut. Antum apa yang dirasakan ketika lapar itu? Merasakan apa? Lah ya indikasinya apa lapar itu? Nggak bisa mikir karena konsentrasi berbanding lurus dengan konsumsi. Terus apalagi selain enggak? Wong turu kan ya ora iso mikir ning ora ngelih. Panik terus apa? Keliengan. Sempoyongan. Dadi sampai ngene ngono. Mosok ngelih ngene cah ora percaya aku. Ngelih kuwi wong mendem kuwi. Kalau angin melewat sini, ada yang bisa menghindar dari angin? Antum di dalam tenda, toh tenda antum semua kena angin. Dan antum ikut merasakan efek tenda bergetar kan, kena angin itu. Jadi kebaikan Nabi, pertolongan Nabi itu mengenai seluruh manusia, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Itu panutan kita, teladan kita alaihi salatu wassalam. Dan Nabi itu kalau tidur dia di atas hasir. Hasir itu tikar yang dianyam dari daun kurma. Kalau versi Jawa namanya, ada yang tahu? KTP. Versi lain menyebutnya widik. Niatkan itu sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Umar bin Khattab itu khalifah loh, kurang. Relawan atas. Terus. Apaan gini cakep banget. Ya ada susu. Berkembang lagi semakin banyak pesertanya dan ada kejadian-kejadian, ada musibah-musibah, kemudian dibentuklah HSI Peduli. HSI Peduli itu khususnya untuk yang misal sosial, apa sosial? Gratis. Ini gratis. Ini loh sing begini. Bayar surada memimpin gerilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram. Saya di sini sebagai ketua penanggung jawab acara pengajian relawan di Kalitalang dari tanggal 14-15 Mei tahun 2022. Di sini kami mengadakan acara camping dan pengajian bersama relawan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar kesatuan relawan dan menghilangkan sekat-sekat antar kesatuan relawan. Jadi alhamdulillah acara sudah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abul Aswad Al-Bayati bisa menambah ilmu yang bermanfaat
dan menjadikan semangat untuk para anggota relawan dari beberapa divisi kerelawanan. Untuk anggota yang hadir di sini dari 3 satuan kerelawanan. Yang pertama dari Siji, relawan Siji itu santri jalanan Indonesia. Yang kedua dari Peduli Muslim, terus dari Bigas, dan beberapa tamu undangan dari HSI, terus juga dari Ungaran Mengaji. Harapan kedepannya acara seperti ini akan dilaksanakan bergantian, secara bergantian. Mungkin ini dari Siji, dari Kesatuan Relawan Siji, yang kedepannya mungkin dari Peduli Muslim yang menjadi kepanitiaannya, nanti terus dari beberapa satuan tugas kerelawanan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aswad Al-Bayati. Saat ini sedang berada di sisi tenggara lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kalitalang. Kita sedang ada kegiatan daurah khusus relawan yang diadakan oleh kampus jalanan. Di internal kampus jalanan ada komunitas relawan namanya Siji, Santri Jalanan Indonesia. Nah, kampus jalanan sendiri sudah beberapa kali mengadakan daurah ya, semacam kayak pelatihan begitu. Dulu pernah ada pelatihan tentang perawatan jenazah di Joglo. Kemudian kita ada daurah keluarga kecil kampus jalanan, melibatkan teman-teman di kampus jalanan dan anak istri mereka di Joglo Amirta ya, Kaliurang, beberapa waktu yang lalu. Tapi untuk relawan, untuk daurah khusus relawan, ini adalah event yang pertama yang kita selenggarakan di Kalitalang, lereng Gunung Merapi, sisi tenggara bagian Klaten. Harapannya semoga majelis taklim seperti ini bisa diadakan secara rutin, berkala, untuk menumbuhkan rasa empati di dalam diri teman-teman KJ, agar mereka lebih semangat lagi menolong dan memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Juga daurah-daurah Islamiyah, ilmiah lainnya untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita agar semakin baik lagi ke depannya, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap komunitas yang tidak dibangun di atas ukhuwah Islamiyah, komunitas yang tidak dilandasi semangat untuk mengkaji agama Islam, itu hakikatnya komunitas yang semu, yang kosong dari manfaat. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, terus menuntut ilmu terus dan menyebarkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Jazakumullah khairan. Bismillah, nama saya Ginanjar Indrajati Bintoro, biasa dipanggil Jati. Tinggalnya di Jogja, dari komunitas Peduli Muslim. Saya sangat senang sekali ya dapat undangan acara kegiatan relawan Siji ini di Bali Rantai. Di belakang itu kelihatan Merapi jelas sekali, luar biasa. Cuma ini ketutupan pohon-pohon aja nggak kelihatan ya. Saya senang dengan konsep acara ini ya, daurah relawan, karena ini memang daurah atau kajian keislaman yang mengumpulkan para teman-teman yang biasa bergerak di dunia kerelawanan untuk daerah Jogja dan sekitarnya, Klaten dan sekitarnya. Senang sekali saya berjumpa juga dengan teman-teman relawan dari komunitas lain, karena ini acaranya dari berbagai komunitas relawan ya, seperti saya dari komunitas Peduli Muslim, ada juga dari Bigas Klaten, ada juga dari HSI dan lainnya. Materinya sungguh sangat mengena sekali. Materinya berkaitan dengan dunia, masih berkaitan dengan dunia kerelawanan, dan itu sangat memacu semangat kita untuk terus berjuang, berkhidmat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Saya berharap acara seperti ini bisa berlanjut ya, bisa rutin meskipun mungkin 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali, karena sekaligus ya melatih teman-teman relawan di lapangan ya, karena kita relawan bukan relawan yang tinggal di hotel gitu. Kita tinggal di alam, harus biasa ketika hujan bagaimana tenda, masak bareng, makan bareng dengan yang lain gitu. Ini suasananya sangat senang lah, bagi saya itu sangat luar biasa sekali, dan
Saya berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Agung Abu Uswah, perwakilan dari relawan tanggap bencana HSI Abdullah Roy. Masya Allah, lokasinya begitu indah. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti acara ini, karena di acara ini banyak sekali yang bisa kami dapatkan, terutama ilmu dari ustadz dan teman-teman, dan begitu juga ukhuwah, persaudaraan, dan juga kawan-kawan baru, saudara-saudara baru dari ikhwan-ikhwan yang belum kami kenal atau belum mengenal kami, dan kita dan berkenalan, dan kami seperti saudara layaknya. Dari itu kami sangat bersyukur sekali, dan kami berterima kasih diizinkan untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, rangkaian acara daurah bersama relawan di Kali Talang 15 Mei 2022 Begini Pak Anto. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada sedikit kendala terkait cuaca, namun alhamdulillah sudah bisa terlewati tanpa ada gangguan apapun. Semoga acara ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah semangat untuk relawan semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.